Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, dimanapun pendengar podcastku kali ini berada, semoga bahagia dan sehat selalu. Sudah 3 minggu yang lalu aku update video tentang qawaid fikih, dimana aku juga bilang pada video sebelumnya bahwa aku akan update terus tentang qawaid fikih dalam setiap 3 minggu terakhir. Qawaid fikih pada video sebelumnya yaitu tentang definisi qawaid fikih, perbedaan qawaid dawabit dan nazarat fikih. Sekarang part 2, yaitu yang pertama sejarah perkembangan dan pembentukan qawaid fikih, kedua qawaid asasiyah, dan ketiga kaidah keyakinan tidak bisa dihilangkan karena keraguan. Baik teman-teman, kita langsung masuk materi yang pertama, yaitu sejarah perkembangan dan pembentukan qawaid fikih. Sejarah perkembangan. Nah, seorang ulama kontemporer, Ali Hamad Al-Nadwi, berpendapat bahwa masa penyusunan qawaid fikih dibagi menjadi 3 periode sisi, yaitu yang pertama pada masa kelahiran, di mana terjadi sekitar abad ke-3 Hijriah, di antaranya yaitu pada zaman Nabi Muhammad SAW, zaman tabi'in, dan zaman tabi'in at-tabi'in. Dan periode kedua yaitu pada periode pembukuan, itu terjadi sekitar abad ke-4 Hijriah, di mana para fuqaha yang mengumpulkan qawaid fikih yaitu ada Abu Thahir Al-Dabbas, Abu Hasan Al-Karahi, ada Abu Zaid Abdul Allah Ibn Umar Al-Din Al-Dabusi Al-Hanafi. Kemudian pada periode ketiga yaitu periode penyempurnaan, di mana pada periode ini terjadi sekitar pertengahan abad ke-12 Hijriah. Kemudian pada sejarah pembentukan qawaid fikih, di mana proses pembentukan kaidah fikih yaitu pertama dimulai dari Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukumnya, kemudian kedua muncul usul fikih, kemudian muncul fikih, kemudian muncul lagi kaidah fikih, kemudian muncul pengujian kaidah, dan muncul lagi kaidah fikih, muncul lagi fikih, dan yang terakhir yaitu qanun, yaitu di mana akan menjadi sebuah hukum Islam. Oke teman-teman, sekarang kita langsung masuk materi kedua, yaitu qawaid asasiyah. Apa sih qawaid asasiyah itu? Qawaid asasiyah adalah segala sesuatu tergantung pada niat atau tujuannya. Nah, pada kaidah ini yang digunakan yaitu segala perkara tergantung niatnya. Kayak gimana contohnya? Misalnya seperti ini, niat untuk menikah. Nah, apabila menikah itu dilakukan karena menghindari dari perbuatan zina, maka hal itu halal untuk dilakukan. Tapi jika hal itu dilakukan hanya semata-mata untuk menyiksa dan menyakiti sang istri atau sang suami, maka hal itu haram untuk dilakukan teman-teman, seperti itu. Kemudian qaidah asasiyah ini memiliki dasar hukumnya loh teman-teman, yaitu dari Al-Quran nih. Teman-teman bisa lihat di surat Al-Bayyinah ayat 5, Al-Baqarah ayat 225, Al-Baqarah ayat 265. Adapun hadis Nabi juga ada loh, yaitu pada hadis riwayat Muslim dari Umar bin Khattab, hadis riwayat Ahmad bin Hanbal dari Abu Hurairah, hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Mas'ud, dan hadis riwayat Baihaqi dari Salman Al-Farisi. Teman-teman bisa cari sendiri ya. Oke teman-teman, kita langsung masuk ke materi terakhir atau materi ketiga, tentang kaidah keyakinan tidak bisa dihilangkan karena keraguan. Teman-teman, keyakinan dan keraguan itu merupakan dua hal yang berbeda, di mana kedua hal ini merupakan sesuatu yang saling berlawanan. Sebutan untuk keyakinan di sini yaitu al-yakin, di mana memiliki arti pengetahuan dan tidak memiliki sifat keraguan di dalamnya. Sementara keraguan itu sebutannya asyak, atau dalam arti bahasanya itu sesuatu yang membingungkan. Karenanya, untuk bisa memahami kaidah ini, terlebih dahulu harus mengetahui bahwa tingkat daya hati dalam menangkap sesuatu itu berbeda-beda. Tingkatan yang paling tinggi yaitu al-yakin, kedua ghalabatul alzan, ketiga al-zan, dan yang keempat al-syak atau keraguan. Dalam contoh kaidah di sini yaitu di mana sebuah hadis menjelaskan tentang seseorang yang semula dalam keadaan berwudu lalu ia ragu apakah telah mengeluarkan angin atau belum atau kentut ya, maka dalam hal ini ia harus dianggap masih keadaan berwudu, sebab keadaan berwudu inilah yang sejak semula sudah menjadi keyakinan, sedangkan keraguan baru muncul kemudian. Nah, keyakinan yang ada itu tidak dapat dihapus dengan keraguan. Seperti itu contohnya dalam hal berwudu. Oh iya, di kaidah ini ternyata masih ada cabang-cabang kaidahnya lagi ya. Oke teman-teman, cukup sekian dari aku, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Dadah, wassalamualaikum.